Halo, assalamualaikum teman-teman Kenari Mania. Berjumpa lagi di channel saya Beli Kanari. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang kasus kenari yang serak ya. Karena kemarin ada requestan dari teman-teman subscriber juga. Ini kebetulan di samping saya ada sekitar 3 ekor burung saya yang kondisinya itu serak. Nah, oke, sebelum kita lanjut lebih dalam, kita intro dulu ya teman-teman. Nah, ini baru pengondisian di pagi hari teman-teman, jemur tipis dulu. Saya akan ambil ya, ada beberapa kemarin 2 ekor dari kenari saya itu yang terkena serak suaranya. Nah, nanti akan saya perlihatkan, dan ada 3 sebenarnya teman-teman, tapi untuk mengobatinya kebetulan saya pakai obat yang berbeda. Nanti akan saya perlihatkan lebih detail untuk burung yang posisi suaranya itu serak. Nah, ini bisa kita lihat teman-teman, cuitan dari betina siapan saya yang warna putih ini masih gejala awal ya, jadi masih terdengar, cuma untuk suaranya memang serak. Nah, tapi yang satu Isabel ini kondisi macet total teman-teman, jadi parah sekali kondisinya. Oke, kita bahas sedikit dulu tentang kondisi kenari yang serak. Nah, biasanya kenari yang serak ini diakibatkan karena bakteri ya teman-teman. Nah, mungkin dari alas korannya sudah kotor, terus mungkin juga dari tepuk pakan kita itu kotor, terus tepuk air minumnya juga. Kadang juga bisa karena salah untuk settingan pakan. Tapi biasanya setelah saya mencari informasi, itu biasanya kandang itu kan kalau kondisi hujan lembab itu kan berjamur ya teman-teman. Terus mungkin kita perhatikan dari pakan bijian kita, kadang saya taruh di toples kayak gitu sampai beberapa hari kondisinya lembab hujan, itu juga bisa menimbulkan jamur. Nah, itu nanti kalau kita kasih ke burung kenari kita biasanya akan serak kayak gitu. Nah, ini di samping saya ada 3 ekor ya teman-teman. Nah, yang hijau ini kebetulan kondisi PAUD, sekitar umur habis mutasi bulu. Nah, kemarin saya obati dengan 1 obat ya, itu kondisi alhamdulillah sekarang 90% sudah sembuh. Nah, untuk kasus hari ini tambah lagi 2 ekor teman-teman siapan saya. Yang satu itu baru gejala ya, jadi masih bunyi cuit-cuit tapi kondisinya itu serak. Tapi yang satunya itu sudah fatal teman-teman, jadi sudah parah ya, mungkin untuk berbunyi pun sudah tidak bisa, jadi kayak suaranya itu macet total lah kayak gitu. Nah, di sini nanti saya akan menggunakan 2 obat ya. Nah, ini juga sudah diterapkan di mungkin teman-teman peternak yang lain, ataupun kemarin saya cari info di tempat teman saya. Alhamdulillah untuk 2 obat yang saya pakai kali ini insya Allah bisa bermanfaat dan bisa menyembuhkan dari kondisi kenari yang serak. Oke, yang pertama saya pakai tolak angin ya teman-teman. Ini harganya cukup terjangkau, mungkin sekitar 3 ribuan ya. Nah, untuk pemberian tolak angin ini biasanya saya kasihkan di kondisi seraknya itu yang sudah parah ya, jadi sampai tidak menimbulkan bunyi suara, jadi benar-benar macet total lah istilahnya. Nah, saya pakai tolak angin ini tuh. Nah, ini yang menurut saya istimewa. Kemarin dapat saran juga ya dari teman saya, coba pakai strepsil. Nah, untuk pemakaian strepsil ini juga kita kasih kalau di tempat saya itu yang kondisinya itu belum parah, jadi masih kayak gejala awal seperti itu. Nah, nanti untuk cara pemberian dari tolak angin dan strepsil ini bagaimana akan saya jelaskan lebih detail di video kali ini ya. Oke, jadi strepsil itu bentuk awalnya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi bulat seperti ini ya, sekitar seginilah untuk ukurannya. Nah, untuk aturan takaran pakainya itu dari 1 bulat seperti ini kita pecah menjadi sekitar 5 bagian. Nah, tidak usah harus sama juga ya untuk takarannya, karena kondisinya itu bulat kayak gini teman-teman.
Kalau mungkin kita bisa haluskan nanti untuk cara pembagiannya menjadi 5 bagian itu menurut saya lebih gampang ya. Tapi kini karena saya juga simple saja, saya pecah seperti ini menggunakan pisau ya. Nah ini ada yang kecil ada yang besar, nggak masalah teman-teman. Yang penting kita pecah menjadi sekitar 5 bagian. Mungkin bisa kita haluskan juga, tapi saya langsung kasih seperti ini, sekitar 1-2 jam nanti sudah tercampur sendiri. Lanjut untuk obat yang kedua, pemberian tolak angin. Jadi saya kasih di tempat sembarang ya, seperti itu. Terus saya siapkan juga cotton bud. Cotton bud ini nanti berfungsi untuk mengoleskan langsung ya di paruhnya. Nah untuk tolak angin ini saya terapkan di kondisi yang seraknya itu sudah parah teman-teman. Kalau memang belum parah kita bisa pakai strepsil itu dulu, insya Allah nanti hasilnya akan lebih maksimal. Oke, langsung kita praktekkan teman-teman. Cotton bud kita celupkan seperti ini. Sebenarnya langsung dikasih di mulutnya juga bisa ya teman-teman. Tapi karena saya takut kalau kebanyakan ya, jadi saya pakai seperti ini. Lalu saya teteskan di bagian paruhnya. Nah, cukup sehari 2 tetes saja, nanti di malam harinya kita kasih 2 tetes lagi. Oke, cukup seperti ini, kita masukkan ke kandangnya lagi. Nah jadi itu tadi teman-teman untuk cara ngasih ke burung kenari kita yang serak dari strepsil dan tolak angin. Nanti mungkin bisa bermanfaat, bisa dicoba juga, karena ini sudah yang tolak angin sudah saya buktikan di paut saya, alhamdulillah sembuh. Dan saya juga coba dengan hal yang baru ya, dengan cara yang baru, yaitu pakai strepsil kayak yang tadi video saya sudah jelaskan untuk keduanya cara pemakaiannya. Oke, ada sedikit tips dari saya teman-teman untuk mengetahui dari kondisi kenari kita itu yang serak. Biasanya kalau di jantan memang mudah dideteksi ya. Biasanya kan jantan itu gacor, terus kadang kok bunyinya itu berkurang, terus kadang cuat-cuitnya itu kelihatan serak. Nah itu lebih gampang daripada yang betina. Nah kalau yang betina ini memang kita sedikit lebih jeli. Kalau kemarin dari kasus 2 betina saya ini, kalau secara fisik atau keseharian kita lihat itu juga menurut saya kurang efektif ya teman-teman. Nah kemarin saya perhatikan kondisi sebelumnya itu sudah birahi ya, tapi kok sekarang lebih banyak diem. Terus akhirnya saya lihat, awalnya saya mau ngecek kondisi perutnya ya masih lemak atau enggak. Terus ternyata saat saya pegang itu dia baru berbunyi teman-teman. Jadi bunyinya itu kayak seraknya itu kelihatan banget lah kayak gitu. Apalagi yang satu itu tadi yang Isabel ini sama sekali tidak berbunyi. Jadi untuk secara kondisi yang serak itu sudah fatal, istilahnya sudah parah. Untuk tips berikutnya, jadi untuk masalah kenari yang serak itu karena biasanya bakteri ya. Jadi untuk koran seperti yang saya tadi sudah jelaskan, koran terus cepuk pakan bijian itu kita bersihkan kalau bisa 2 hari sekali. Terus kondisi dari air minumnya juga teman-teman, kadang kan banyak kotoran. Nah itu harus kita lebih selektif atau lebih jeli lagi ya dalam perawatan kesehariannya. Jangan sampai kalau terjadi di pejantan nanti akhirnya juga berpengaruh untuk proses perkawinan ya. Jadi untuk penyembuhan dari kondisi serak ini juga tergantung ke perawatan kita dan kondisinya burung masing-masing. Tapi biasanya sekitar 1 minggu sampai 10 harian insya Allah nanti sudah bisa lebih baik lagi lah, ataupun malah juga sudah sembuh total. Sedikit tambahan lagi untuk perawatan ya. Jadi di pagi hari kita kasih obatnya lagi rutin. Terus di setiap harinya kita sendirikan dulu ya teman-teman. Jadi mungkin bisa kalau jantan ya dikerodong, kalau betina juga kita kembalikan lagi ke kandang ternaknya. Insya Allah kalau kita konsisten dalam pemberian obatnya, sekitar 1 minggu nanti insya Allah sudah sembuh normal lagi. Saya ulang lagi, untuk pemberian strepsil 1 biji ya, 1 biji strepsil jangan kan bulat seperti ini ya teman-teman, itu bisa kita potong menjadi 5 bagian. Nah itu langsung kita kasihkan di cepuk air minumnya ya. Model utuhan kayak gitu nanti sekitar 1-2 jam biasanya sudah larut jadi satu dengan airnya. Nah, perawatan menggunakan strepsil ini, 1 biji kecil yang sudah kita bagi 5 itu tadi kita gunakan 24 jam ke depan. Jadi setiap pagi ataupun sore bisa kita ganti lagi dengan yang baru. Untuk pembelian juga bisa di toko-toko terdekat ataupun mungkin di swalayan-swalayan ya, itu
banyak teman-teman untuk strepsil kayak gini. Harganya cukup murah juga, sekitar 20 ribuan, dan ini bisa berfungsi sampai beberapa bulan lah. Intinya tidak sekali habis ya, kita gunakan untuk berbulan-bulan masih bisa. Untuk pemberian tolak angin tadi di pagi dan di malam hari, kalau saya sekali kasih 2 tetes di pagi hari, terus di malamnya lagi kita kasih 2 tetes lagi. Kita tambahan lagi di luar 2 obat itu tadi, kita bisa menambahkan daun mengkudu ya teman-teman. Nah, daun mengkudu, terus kita juga bisa pakai larutan penyegar kaki 3. Nah, itu bisa kita cari juga di toko-toko terdekat, harganya juga cukup murah. Itu hanya sebagai pelengkap teman-teman, tapi untuk saat ini saya baru fokuskan untuk pemberian 2 obat yang itu tadi. Untuk perawatan kondisi kenari yang serak ini simpel saja, tidak usah banyak neko-neko. Hanya saja mungkin untuk penjemuran bisa kita kurangi ya, mungkin di pagi hari cukup kita jemur sekitar 10 menit sampai 15 menit. Jangan dikelantang kayak mungkin dari siapan-siapan kita yang lain. Nah, terus kita rodong mungkin kalau di malam hari ya, kalau untuk pejantan. Tapi kalau untuk betina, biasanya saya obati seperti itu. Di pagi hari itu tidak saya mandikan sendiri teman-teman, jadi saya siapkan cekuk buat mandi itu. Oke, jadi seperti itu, cukup singkat saja video kali ini. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mensupport saya sampai saat ini. Tidak ada hentinya saya mendoakan agar rezeki kita ke depannya lebih lancar, terus kondisi ternakan kita juga bisa berkembang lebih baik lagi, diberikan kesehatan. Saya sangat berterima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.